Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa pada pagi ini kita kembali diberikan kesempatan, diberikan satu keadaan di mana kita menjadi orang-orang yang akan dikejutkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Sang yang empunya rahasia. Jadi hari ini tuh kita masih misteri nih, apa yang akan terjadi. Walaupun kita udah rencana A, B, C, D, tetap yang terjadi tetap kehendak Tuhan. Nah, biarlah kalau kita percaya bahwa Tuhan yang tahu masa depan, kita percaya kepadanya sepenuhnya. Kepada Tuhan kita harus percaya kepadanya sepenuhnya karena Dialah yang tahu. NKB 48, NKB 48 bait pertama dan yang kedua hanya Dialah yang tahu. NKB 48 bait pertama dan kedua hanya Dialah yang tahu. Tuhan, Engkaulah yang atur kehidupan kami dan kami percaya bahwa biarlah kejutan-kejutan baik dari Tuhan hari ini juga boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita dari 1 Raja-Raja 14 ayat 21 sampai 31. 1 Raja-Raja 14 ayat 21 sampai 31. 1 Raja-Raja 14 ayat 21 sampai 31, dengarkanlah sabda Tuhan. Adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang pembendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo.
Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara itu membawa masuk perisai-perisai itu dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Selebihnya dari lewat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Dan terus-menerus perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kasih ibu sepanjang masa. Tidak ada yang bisa menggantikan kasih ibu ya. Mungkin karena juga sebuah perasaan yang timbul ketika anak itu lahir dari kandungan, merasa seperti darah daging yang betul-betul secara harafiah. Kalau laki-laki, bapak-bapak, darah daging itu masih ya nggak kelihatan secara langsung gitu. Kalau ibu tuh jelas-jelas hamil, melahirkan dari dagingnya sendiri. Sehingga keterikatan antara ibu dan anak itu selalu kuat, nggak bisa dibohongin. Sekejam-kejamnya ibu, anak itu akan betul-betul terus menuntut sosok ibu. Dan sebaik-baiknya ibu, anak itu akan terus membutuhkan, bahkan ketika dia sudah menikah, udah punya keluarga juga. Nah, tetapi kadang pengaruh ibu itu terlalu besar. Ketika ibu itu tidak menyadari betapa porsinya mendidik anak itu sampai di usia tertentu, kalau di Indonesia sampai dia sudah menikah, harusnya kita udah tahu batas kita bahwa dia sudah punya keluarga. Dan kita tidak bisa lagi kasih pengaruh kita 100%. Di negara barat bahkan lebih sadis lagi. Sudah umur 17 tahun keluar dari rumah itu udah tanggung jawabnya dia. Bahkan belum nikah pun itu tanggung jawabnya dia. Satu sisi bagusnya ya kita masih bisa memperhatikan, nasihatin anak kita. Tapi kadang-kadang pengaruh yang berlebihan itu akan mempengaruhi relasi anak-anak kita. Jadinya apa-apa deh tanya mami dulu, apa-apa tanya mami dulu. Dikit-dikit belain mami. Kalau nanti beradu pasangan sama mertua, belain ibunya, salah. Itu nggak pas. Karena kan laki-laki dan perempuan sudah meninggal, kan orang tuanya bersatu dengan pasangannya. Dan pengaruh ibu tidak selalu selamanya baik. Ada yang buruk karena ibu pun punya kelemahan. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan Rehabeam. Rehabeam ini sebenarnya di awal-awal masih lebih mending daripada Yerobeam. Tapi dalam perjalanan dia memerintah ternyata sama aja. Dia mendirikan juga berhala segala macam. Dan yang menarik itu kalau kita perhatikan di ayat yang tadi awal, di perikop ini sama di akhir, diulang sebuah pernyataan, nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Kalau dia cuma ngasih informasi, dia taruh di awal aja atau di akhir aja. Tapi ini di dua tempat, di awal dan di akhir. Berarti ini menunjukkan dan berdasarkan penelitian teologi bahwa memang ibu dari Rehabeam ini memberi pengaruh besar terhadap Rehabeam. Termasuk kenapa posisinya dia bisa jadi raja di Yehuda karena pengaruh dari si Naamah ibu suri ini. Dan ternyata ibu suri ini terlalu dominan dan tidak memberikan kebebasan, bahkan mempengaruhi secara buruk karena dia perempuan Amon. Dia tidak mengenal kebudayaan, kehidupan beribadah umat Israel di Bait Allah. Jadi pengaruhnya buruk sekali. Dan ketika pengaruhnya buruk, rajanya buruk, kerajaannya hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama. Kalau kita seorang perempuan, sebagai seorang ibu, mari sama-sama kita batasi diri kita. Sekalipun kita tahu itu benar, ini harusnya yang benar dilakukan anak saya, tapi itu bukan bagian kita. Kita cukup tugasnya mendoakan. Tuhan, kalau misalnya anak kita salah atau mantu kita salah, kita mendoakan. Kita gak boleh interupsi. Sebagai seorang anak perempuan, kita atau anak laki-laki kita, ibu kita betul pengaruhnya besar. Sekalipun misalnya ibu kita benar dan baik dan pokoknya sempurnalah di mata kita. Tapi ingat, kita sudah bersatu dengan pasangan kita. Jangan sampai kita bandingkan ibu kita sama pasangan kita. Kepada bapak-bapak, kita harus mengingatkan pasangan kita bahwa dia harus tahu batasnya sebagai ibu. Kalau dia nggak bisa ngerem, ya harus kita ngeremin.
Dan kepada kita para mantu, kita juga harus ingat, ya betul, memang kita harus menghormati orang tua, hukum yang kelima, tapi kita menghormati bukan menyembah. Ingat, menghormati. Jadi memasukkan nasihatnya sebagai bahan pertimbangan, tapi keputusan tetap kita yang ambil. Jadi biarlah hari ini sebagai ibu kita belajar bahwa ada waktunya kita harus menahan diri kita. Dan sebagai anak kita juga harus ingat bahwa ada masanya dan kita harusnya mengambil keputusan dan tidak perlu membanding-bandingkan kehidupan kita bersama ibu kita dengan kehidupan kita sekarang demi kebaikan kita. Tuhan mampukan kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini firman-Mu mengingatkan kami, khususnya bagi kami para ibu, kami para anak, kami para suami, para ayah. Kami belajar sekali lagi bahwa kadang-kadang pengaruh kami sebagai orang tua itu besar, dan tidak selalu pengaruh kami yang baik yang diturunkan, sehingga kami perlu menyadari diri, membatasi diri, dan dengan bijak untuk menjadi orang yang mendoakan khususnya bagi anak-anak kami. Dan kami bagi anak-anak, para mantu, kami juga belajar bahwa kami juga harus bisa ambil keputusan dan berani mencoba terus untuk perlahan mendewasa dan belajar mandiri mengambil keputusan. Kami serahkan hidup kami hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.